Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Chandra Prayogi, NIM A4320161. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sintesis protein. Sintesis protein merupakan penyusunan asam amino berdasarkan kode genetik yang didapat pada DNA, yaitu berupa urutan basa nitrogen. Segmen-segmen pada DNA yang mengkode suatu protein disebut gen. Suatu gen diawali dengan promotor dan diakhiri terminator. Urutan basa nitrogen yang terdapat pada gen digunakan sebagai acuan untuk menghasilkan suatu protein atau polipeptida. Di dalam sintesis protein terdapat dua peristiwa, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan penyalinan kode genetika pada DNA menghasilkan RNA duta. Kegiatan ini terjadi di nukleus dengan bantuan RNA polimerase. Sedangkan translasi merupakan penerjemahan kode genetika pada RNA duta oleh ribosom menghasilkan polipeptida. Kegiatan ini terjadi di sitoplasma. Pertama-tama, mari kita bahas tentang transkripsi. Transkripsi merupakan penyalinan kode genetik pada DNA menghasilkan RNA duta. Hal ini terjadi di nukleus dengan bantuan RNA polimerase. Di dalam transkripsi terdapat 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Diawali dengan tahap inisiasi, yaitu ketika RNA polimerase menempel pada promotor gen. RNA polimerase kemudian akan membuka rantai ganda DNA, yang selanjutnya akan menyusun nukleotida RNA membentuk rantai RNA duta. Penyusunan nukleotida RNA, salah satu utas DNA pada sebuah gen, akan berperan sebagai cetakan untuk menyusun nukleotida RNA. Nukleotida RNA kemudian akan disusun membentuk rantai RNA duta berdasarkan basa nitrogen pada DNA pencetak. Utas DNA duta yang dihasilkan nantinya memiliki urutan basa nitrogen yang merupakan komplement dari urutan basa nitrogen pada DNA pencetak. Misalkan apabila pada DNA pencetak terdapat basa nitrogen timin, maka nukleotida RNA yang tercetak adalah adenin. Jika yang terdapat guanin, maka yang tercetak sinin. Dan jika yang terdapat adalah adenin, maka yang tercetak adalah uranin, dan begitu seterusnya. Proses penyusunan nukleotida RNA di sepanjang utas DNA pencetak disebut elongasi. Ketika RNA polimerase mencapai bagian terminator dari gen, maka selesailah proses transkripsi RNA duta. DNA RNA duta dan RNA polimerase akan memisahkan diri. RNA duta yang dihasilkan dari proses ini akan keluar dari nukleus, kemudian akan menuju ke sitoplasma untuk melakukan proses translasi. Translasi adalah penerjemahan kode genetik pada RNA duta oleh ribosom menghasilkan polipeptida. Hal ini terjadi di sitoplasma. Dalam peristiwa translasi terdapat 3 tahap seperti tahap transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Setiap 3 basa nitrogen pada RNA duta akan membentuk kodon. Setiap kodon akan mengkode suatu jenis asam amino tertentu. Urutan kodon pada RNA duta inilah yang nantinya berperan menentukan jenis asam amino yang akan ditambahkan selama proses penyusunan polipeptida. Terdapat 4 kodon yang berbeda fungsinya dengan kodon yang lain. Yang pertama, start kodon atau AUG. Kodon inilah yang merupakan kodon yang pertama memulai translasi. Sedangkan UAA, UAG, dan UGA disebut sebagai stop kodon karena memicu berakhirnya proses translasi. Translasi diawali dengan ribosom unit kecil berikatan pada RNA duta sebagai start kodon, yaitu AUG. Setiap asam amino dibawa menuju ribosom oleh RNA transfer yang bersifat spesifik. Asam amino akan berperan dengan RNA transfer.
Setelah itu, ribosom unit besar kemudian berikatan untuk membentuk kompleks translasi. Dengan demikian, maka selesailah tahap inisiasi translasi dan dilanjutkan tahap elongasi. Ribosom unit besar memiliki 3 ruangan yang disebut situs E, situs P, dan situs A. Selama elongasi, ribosom akan membaca kodon-kodon yang berada di situs A. Asam amino yang dikode oleh kodon pada situs A akan dibawa oleh RNA transfer yang memiliki antikodon yang sesuai. Proses ini akan menghasilkan rantai asam amino. Tahap terminasi. Tahap terminasi translasi akan terjadi apabila ribosom mencapai stop kodon. Faktor pelepaslah yang akan berikatan pada stop kodon di situs A, memicu polipeptida di situs P terlepas dan kompleks translasi terurai. Dengan demikian, maka selesailah proses translasi. Demikian penjelasan dari saya mengenai sintesis protein. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.